Cepetan goblok ah. Ya sabar tai. Lu lambat ah. Ya tar dulu ah. Cepetan nih. Ya sabar ngapa ah. Kona dan Dot jalan perlahan menuju sebuah warung kecil. Mereka menatap ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang melihat. Perut Kona berbunyi, mengingatkannya betapa laparnya ia saat itu. Buruan, Dot, bisik Kona sambil melangkah cepat. Dot mengangguk. Iya, aku juga lapar banget. Keduanya masuk ke dalam warung dan segera membeli roti serta minuman dingin. Kona langsung membuka bungkus rotinya dan melahapnya dengan lahap. Namun, sebelum suapan ketiga, sebuah suara lantang menggelegar di belakangnya. Kona, apa yang kamu lakukan? Kona tersedak. Dot yang tengah meneguk minuman langsung terbatuk. Mereka menoleh perlahan dan menemukan Bu Koni serta Papa Dot berdiri dengan tatapan tajam. Kona menelan ludah, tangannya masih memegang roti. Bu, Pa. Bu Koni melipat tangan di dada. Kamu nggak puasa, Kona? Dengan gugup, Kona mencoba menjelaskan. Aku tadi sahur cuma minum air putih. Bu, aku nggak kuat. Aku lapar banget. Sebelum lanjut mohon subscribe dulu channel ini teman-teman dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Papa Dot menggeleng kecewa. Kona, kamu bukan anak kecil lagi. Puasa itu wajib. Bukan soal kuat atau nggak kuat, tapi soal kemauan dan niat. Kamu harusnya bisa menahan diri. Dot menunduk, tidak berani menatap orang tua Kona. Ia merasa bersalah karena ikut terlibat. Bu Koni menghela napas panjang. Kita pulang sekarang. Nanti kita bicara di rumah. Kona mengangguk lemah. Ia tahu, ia sudah melakukan kesalahan. Di sudut pasar Robi tengah menjaga lapak kecilnya yang penuh dengan baju-baju murah. Sejak pagi, ia berdiri di bawah terik matahari, berharap ada pembeli yang datang. Hingga akhirnya, seorang ibu berhenti di depan lapaknya. Mas, ini gamisnya berapa? Robi tersenyum ramah. Yang ini 100.000, Bu. Bahannya adem dan nyaman buat sholat tarawih. Sang ibu memeriksa gamis itu sebentar, lalu mengangguk. Baiklah, saya ambil satu. Mata Robi berbinar. Terima kasih, Bu. Setelah menerima uang, ia merasa sangat bersyukur. Dagangannya mulai laku. Dengan semangat baru, ia merapikan kembali lapaknya, bersiap mencari lebih banyak pembeli lagi. Alhamdulillah, semoga hari ini banyak rezeki, gumamnya penuh harap. Sementara itu, di rumahnya, Azizah baru saja mendengar kabar yang mengejutkan dari Pak RT yang bukan lain Bang Topan sendiri. Seriusan? Pak Rungkat minta bayaran buat ngajarin sholat? Tanyanya dengan mata membelalak. Iya, dia minta tarif buat RT baru kita. Bang Topan yang baru jadi RT juga kena tarif. Azizah tidak bisa tinggal diam. Dengan segera, ia menemui ayahnya, Pak Haji, seorang tokoh agama di kampung mereka. Ayah, ini nggak bisa dibiarkan, katanya tegas. Masa mau belajar sholat aja harus bayar? Itu kan kewajiban, bukan jasa yang harus dibayar. Pak Haji mengernyitkan dahi. Astagfirullah, ini nggak benar. Kita harus temui Pak Rungkat sekarang juga. Tanpa pikir panjang, mereka segera menuju rumah Pak Rungkat. Pak Rungkat sedang duduk di teras rumahnya ketika Pak Haji datang dengan wajah penuh kemarahan. Assalamualaikum, Pak Rungkat, sapa Pak Haji dengan nada dingin. Pak Rungkat menelan ludah, merasa ada yang tidak beres. Waalaikumsalam, Pak Haji. Ada APA. Pak Haji langsung masuk ke inti pembicaraan. Saya dengar, Bapak meminta tarif kepada orang-orang yang ingin belajar sholat. Apa betul? Pak Rungkat menghela napas. Betul, Pak Haji. Saya butuh uang buat buka puasa. Saya pikir, kalau mereka bisa bayar, kenapa tidak? Mata Pak Haji membesar. Pak Rungkat, sholat itu bukan bisnis. Kita harus membantu mereka yang ingin kembali ke jalan yang benar, bukan malah mempersulit. Pak Rungkat tertunduk. Ia tidak bisa membantah. Dengan cara begini, Bapak justru menghalangi niat baik mereka, lanjut Pak Haji. Saya kecewa. Dengan perasaan marah dan kecewa, Pak Haji mengambil sepeda motor milik Azizah yang sebelumnya ia titipkan. Untuk dicas di rumah Pak Rungkat, lalu pergi tanpa sepatah kata lagi. Pak Rungkat hanya bisa duduk diam, merenungkan kata-kata Pak Haji. Setelah Pak Haji pergi, Pak Rungkat masih diliputi perasaan bersalah.
Ia akhirnya menghubungi Bang Topan. "Bang, soal tarif belajar sholat." "Saya." Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Bang Topan sudah menyahut dengan tenang. "Pak Rangkad, saya ikhlas," katanya. "Saya memang butuh bimbingan. Saya ingin kembali ke jalan yang benar. Saya juga tahu, keadaan ekonomi Bapak sedang sulit." Pak Rungkad terdiam. Kata-kata Bang Topan begitu menampar hatinya. "Saya nggak keberatan memberi Bapak sedikit uang sebagai tanda terima kasih. Tapi, bukan sebagai tarif. Saya ingin membantu Bapak, bukan membayar jasa." Pak Rungkad menghela napas panjang. Ia menyadari kesalahannya. Sebagai RT baru, Bang Topan ingin memastikan warganya tidak ada yang kekurangan. Ia ingin membangun kampung ini dengan semangat kebersamaan, bukan dengan ketidakadilan. Akhirnya, Pak Rungkad mengangguk. "Terima kasih, Bang Topan. Saya mengerti sekarang." Di bulan suci Ramadan ini, mereka belajar bahwa keikhlasan dan kebaikan hati jauh lebih berharga daripada uang. Setelah kejadian di warung, Kona merasa sangat bersalah. Ia menyadari betapa kecewanya kedua orang tuanya. Malam itu, saat semua orang bersiap untuk tidur, Kona memberanikan diri menemui Bu Koni di dapur. "Bu," panggilnya pelan. Bu Koni menoleh dengan ekspresi datar. "Ada apa, Kona?" Kona menunduk. "Aku minta maaf, Bu. Aku tahu aku salah. Aku nggak seharusnya makan di siang hari, apalagi di bulan puasa. Aku janji, besok aku akan berusaha lebih kuat." Lalu, dengan lembut ia berkata, "Nak, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga melatih kesabaran dan keikhlasan. Ibu nggak marah, tapi ibu ingin kamu lebih bertanggung jawab. Kamu sudah besar." Kona mengangguk mantap. "Aku akan belajar lebih kuat, Bu. Aku janji." Bu Koni tersenyum dan mengusap kepala Kona. "Bagus. Sekarang tidur yang nyenyak, besok kita sahur bersama." Keesokan harinya, Robi kembali berjualan di pasar. Ia semakin semangat karena dagangannya mulai laku. Namun, tiba-tiba seorang pria tua datang menghampirinya. "Anak muda, kamu yang jualan baju di sini?" tanya pria itu. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum. "Saya butuh seragam muslim untuk karyawan saya. Bisa pesan banyak?" Mata Robi berbinar. "Tentu saja, Pak. Berapa banyak yang Bapak butuhkan?" "Sekitar 50 potong." "Paisa?" Robi hampir tidak percaya dengan rezeki yang datang kepadanya. "Bisa, Pak. Insya Allah saya siapkan secepatnya." Pria itu menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi. Robi menggenggamnya dengan penuh syukur. "Alhamdulillah, rezeki Ramadan," gumamnya penuh haru. Di sisi lain, Bang Topan semakin bertekad untuk membawa perubahan baik bagi kampungnya. Setelah keikhlasannya dalam membayar Pak Rungkad untuk mengajarinya sholat, ia mulai memikirkan cara agar warga kampung lebih memahami agama tanpa harus terbebani biaya. Ia kemudian menemui Pak Haji di masjid. "Pak Haji, saya ingin mengadakan kelas belajar agama gratis untuk warga. Saya tahu banyak yang ingin belajar, tapi mereka mungkin malu atau nggak punya biaya." Pak Haji tersenyum bangga. "Itu niat yang mulia, Bang Topan. Saya akan bantu." Hari itu juga, mereka mengumumkan kepada warga bahwa mulai pekan depan, masjid akan mengadakan kelas belajar agama gratis untuk siapa saja yang ingin memperbaiki ibadahnya. Pak Rungkad yang mendengar pengumuman itu terdiam. Ia merasa semakin sadar bahwa seharusnya ilmu agama dibagikan dengan ikhlas, bukan diperjualbelikan. Dalam hati, ia berjanji untuk berubah.